Nino melonggarkan dasinya dan menjawab, jika kita melakukan itu akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Kinan, bagaimana menurutmu? Jessie menatap Kinan dengan antisipasi di matanya. Mereka tidak sabar untuk mematahkan leher Dharma. Monster semacam ini, jika dibiarkan hidup, hanya akan membahayakan lebih banyak anak yang tidak bersalah, jadi dia harus disingkirkan. Kinan tidak segera menjawab. Dia menjawab setelah jeda singkat, beri aku waktu untuk memikirkan rencananya. Oke, Jessie dan yang lainnya senang. Selama Kinan bersedia berurusan dengan Dharma, mereka akan puas. Ini karena rencananya pasti akan berhasil. Mobil terus berjalan di jalan untuk beberapa saat lagi sebelum mereka bertemu dengan Vano. Vano menyuruh anak buahnya bersembunyi di sekitar sana untuk berjaga-jaga jika bahaya menimpa kelompok Kinan. Dia ingin berada cukup dekat untuk masuk dan menyelamatkan mereka. Kinan keluar dari mobil Nino dan masuk ke mobil Vano. Saat dia menutup pintu, Vano memberikan segelas anggur merah untuknya. Ini akan membuatmu merasa lebih baik, katanya berbisik. Suaranya penuh kekhawatiran. Kinan terkejut karena dia memang sedang tidak enak badan. Dia tidak menunjukkan perasaannya, tetapi dia dicekik oleh perasaan jijik dan berbahaya di dalam hatinya. Kinan menerima segelas anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Vano menatapnya dan bertanya, mau lagi? Terima kasih, tapi itu sudah cukup. Kinan menggelengkan kepalanya, dia takut terlalu banyak alkohol akan mengaburkan pikirannya. Selanjutnya, satu gelas itu sudah cukup. Vano mengambil kembali gelas itu dari tangannya dan berkata dengan geraman rendah, apa yang kamu rencanakan? Kinan tidak menjawab tetapi berkomentar ringan, apakah kamu melihat mata anak-anak itu? Mereka tidak berjiwa dan kosong. Mereka masih sangat muda, tetapi jiwa mereka telah tersedot keluar. Ya, aku memang memperhatikan itu. Vano mengangguk. Dia telah melihat semuanya melalui kamera tersembunyi. Itu sebabnya dia mengerti mengapa suasana hati Kinan akan terpengaruh. Dia mungkin terlihat tidak dapat didekati dan menyendiri di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia adalah orang yang emosional dan melankolis. Dia akan kejam terhadap musuh-musuhnya tetapi menunjukkan kebaikan terhadap yang lemah. Dia jelas tentang apa yang dia suka dan benci. Vano memahaminya dengan baik, tapi ini bahkan bukan hal paling kejam yang mereka lakukan. Yang paling kejam adalah tidak ada margin untuk kesalahan, begitu mereka dianggap tidak layak, hanya ada kematian untuk mereka. Kata Kinan dingin, panti asuhan, bukankah itu rumah untuk anak yatim? Tapi panti asuhan malaikat ini tidak lain adalah neraka yang telah merenggut begitu banyak nyawa tak berdosa. Kita bisa membunuh mereka semua jika kamu mau, kata Vano langsung. Katakan dan sungai darah akan mengalir. Tidak, aku ingin melakukannya sendiri. Kinan menggelengkan kepalanya dengan tekad. Kali ini dia memutuskan untuk mengotori tangannya sendiri. Dia tidak ingin melindungi dirinya di belakang Vano dan menjadi wanita yang sepenuhnya bergantung pada suaminya. Seolah membaca pikirannya, Vano meraih tangannya dan berkata sambil menyeringai, bagaimana kalau kita bergabung? Kinan menatapnya dan akhirnya menjawab sambil tersenyum, tentu. Vano sangat gembira. Bahkan jika mereka menjelajah ke dalam lubang gelap, selama dia bersamanya, dia bahagia. Situasi di dalam panti asuhan membuat Kinan cukup terkejut. Rombongan Jessie ingin segera kembali ke panti asuhan untuk menyembelih gerombolan hewan tersebut setelah mereka melihat video pengawasan. Apakah mereka manusia? Bagaimana mereka bisa memperlakukan anak-anak ini seperti anjing? Jessie menuntut dengan rasa sakit dan marah saat dia menunjuk anak-anak yang sedang berlatih di layar. Tembakan itu juga memicu kemarahan banyak orang lain di ruangan itu. Dalam video tersebut,
Anak-anak diatur dalam garis lurus dan mereka menjalani apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pelatihan anjing. Guru sekaligus pelatih yang memegang cambuk meneriakkan perintah seperti tumit, berlutut, dan lompat. Anak-anak akan melakukan perintah yang diperlukan seperti anjing-anjing itu. Guru itu tiba-tiba memiliki kilatan gila di matanya. Dia memerintahkan mereka untuk menamparkan diri mereka sendiri 10 kali, dan anak-anak mengikuti perintah itu dengan patuh. Anak-anak itu seperti robot kayu dan mengikuti perintah yang dimasukkan ke dalam otak mereka. Bahkan jika perintah itu tidak ada gunanya seperti menamparkan wajah mereka sendiri, mereka mengikuti perintah itu dengan patuh. Mata anak-anak ini kosong dan kusam. Satu-satunya hal di pikiran mereka adalah menerima perintah dan tidak ada yang lain. Kelompok Kinan telah mendengar banyak teknik cuci otak mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pelatihan seperti itu secara langsung. Anak-anak ini seharusnya tidak bersalah dan mereka terlihat sangat lucu, pantas mendapatkan cinta dan perhatian. Oleh karena itu, sangat marah melihat hal-hal yang dilakukan oleh panti asuhan ini. Namun, ini hanya puncak gunung es. Saat video berlanjut, tingkat kemarahan di dalam ruangan hanya meningkat. Anak-anak ini benar-benar tidak berbeda dengan anjing. Hewan-hewan di panti asuhan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia tetapi sebagai anak anjing. Pada titik tertentu, Sam dan Jessie merasa tercekik. Mereka tidak pernah merasa begitu tidak nyaman dan sedih sebelumnya. Itu seperti bola api besar telah berkumpul di dada mereka. Dan jika mereka tidak mengeluarkannya, itu akan membakar mereka hidup-hidup. Itu mempengaruhi lebih dari mereka. Sulit bahkan bagi Kinan dan Nino, yang telah melihat visual ini secara langsung, untuk melihatnya sekali lagi, apalagi kelompok Sam yang lebih berdarah panas. Karena itu, rombongan Sam tidak tega menonton video tersebut sampai habis. Kinan, ayo bunuh mereka, Jessie meraung dengan mata berkaca-kaca karena marah dan kesakitan. Wajah Sam dan anak laki-laki itu digambar. Sam mendesis, kami tidak keberatan melakukan perbuatan itu sendiri, kami tidak akan melibatkan kalian semua. Aku tidak bisa duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa, ayo bunuh sekelompok bajingan itu sekarang dan selamatkan anak-anak itu. Itu benar. Kami akan melakukan ini sendiri dan tidak melibatkan kalian, kata Karen tegas. Richard langsung mengeluarkan pistolnya dan mulai memeriksa amunisinya. Melihat hal ini, anggota Sam Richard lainnya melakukan hal yang sama. Mereka berempat adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di negara Ye yang dilanda perang. Mereka paling bisa berempati dengan anak-anak malang ini. Setiap kali mereka menemukan anak yatim piatu yang tidak beruntung, hati mereka akan terjepit karena kesakitan. Bagaimana orang tua bisa memaksa diri untuk menelantarkan anak mereka yang tidak bersalah? Mungkin orang tua memiliki kesulitan yang tak terkatakan, tetapi ini bahkan lebih buruk. Panti asuhan ini menerima mereka dan memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Apa kesalahan yang dilakukan anak-anak ini? Tidak ada apa-apa. Jika Tuhan akan berdiam diri saat kekejaman ini terjadi, maka mereka akan membantunya menegakkan keadilan. Meskipun itu mungkin mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak bisa diam dan membiarkan kekejaman ini berlanjut. Mereka harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang akan menghentikan mereka. Mereka siap dalam hitungan menit. Ketidaksabaran mereka telah melucuti kesabaran dan rasionalitas mereka. Mereka gagal melihat betapa gegabahnya mereka bertindak. Semuanya, tenanglah. Kamu tidak akan melakukan kebaikan apapun kepada siapapun dengan terburu-buru, Kinan mengingatkan mereka dengan lembut. Sam mencibir, kita tidak bisa tenang lagi. Jangan khawatir, kita tidak akan membunuh membabi buta. Dan kita jamin itu tidak akan mengacaukan rencanamu. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.